Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, meet with me again, Mr. Aldi. Today we're gonna talk about social arithmetic. But before we start our lesson today, let's recite Ta'awud and Basmalah together. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we're gonna talk about discount, brutto, netto, tara, interest, and interest rate. What is it? Discount. I think you know. What is it? Discount. Discount adalah keuntungan, bukan keuntungan tapi potongan harga. Oke, brutto, netto, tara. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. We start from discount. Discount is reduction of any price atau potongan harga. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. A shop giving discount 20% for t-shirt and 50% of any others. Revi buy a t-shirt for 75,000 and a bag for 90,000. How much she must pay? Ada dua barang yang dibeli Revi nih, yang harganya 75.000 itu t-shirt atau kaos. Terus bag atau tasnya harganya 90.000. Padahal untuk t-shirt diskonnya adalah 20%. Sedangkan yang lain, barang yang lain itu diskonnya cuma 15%. Berarti yang harus dibayar oleh Revi adalah, pertama kita jumlahkan dulu harga belinya. Untuk sebuah t-shirt dan sebuah tas itu total harganya adalah 165.000. Oke, lalu potongan satu persatu. Diskon dari sebuah tas itu adalah 20%. 20% bisa kita rubah menjadi 20 per 100. Dikalikan dengan harga satu buah t-shirt 75.000. Sedangkan yang lain, yang tas itu harganya potongannya adalah 15% atau dibuat 15 per 100. Dikalikan 90.000. Berarti masing-masing potongannya adalah 15.000 sama 13.500. Total potongannya adalah 28.500. Berarti yang harus dibayar oleh Revi adalah sebanyak 165 dikurangi 28.500. 136.500. Diskon adalah potongan. Itu yang dicari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Diskon yang besar. Oke. Next we talk about brutto, tara, and netto. Brutto itu apa? Brutto itu adalah berat kotor. Jadi dalam suatu karung misalkan ada sebuah karung berisi beras. Ada sebuah karung berisi beras. Nah, ini rice. Nah, ada berat bersihnya, hanya berasnya aja. Ada berat kotornya, ini berat karungnya. Kan karung itu ada beratnya, tidak mungkin karung itu tidak mempunyai berat. Berarti bruto itu adalah total dari berat beras dan berat karung. Itu adalah bruto. Oke, sekarang contoh kasus. A pack of rice contain 100 kilograms. If the package is 0.2 kilogram, then find rice weight. Jadi sebuah paket itu beratnya 100 kg. Ternyata itu berat packagingnya atau berat bungkusnya itu 0,2 kg. Berarti yang cuma beras aja berapa nih beratnya? Ya udah 100 dikurangi 0,2 kg. Karena karungnya itu tidak dihitung. Hasilnya adalah 99,8 kg. Itu berat bersih dari beras tersebut 99,8 kg. So we can conclude that brutto itu adalah 100 kg, tara 0.2 kg, netto atau berat bersih itu adalah 99,8. Berarti brutto itu adalah berat kotor. Tara itu berat bungkusnya, netto berat bersihnya. Nah, oke. Ini berat bersih. Ini berat package-nya. Ini berat kotor.
Berat kotor berarti berat beras ditambah berat karung. Atau rumusnya neto atau berat bersihnya itu total semuanya atau bruto dikurangi tara. Sedangkan untuk mencari tara, oh ini harusnya neto, sorry. Neto. Bruto dikurangi neto. Lalu untuk mencari bruto itu neto ditambah tara. Berat bersih ditambah bungkusnya. Oke? Ini rumus yang perlu kalian catat. Oh, sorry. Okay, next. A salesman bought 5 packs of rice for 6,000 per kilogram. Brutto each pack is 50 kilograms and Tara 1%. How much he must pay? Jadinya ada 5 pack dari beras. Harganya 6.000 per kilo. Masing-masing pack atau masing-masing karung itu beratnya 50 kg. Sedangkan taranya 1%. Kita akan mencari berat bersihnya dulu karena ini bruto ya. Bruto itu masih ada berat packagingnya. Berarti pertama brutonya 5 dikalikan 50 kg. Totalnya adalah 250 kg. Sedangkan tara itu adalah 1%-nya dari total berat itu. 1% adalah 1/100 dikalikan 250 kg atau 2,5 kg. Berarti untuk mencari neto berat bersihnya dari beras itu adalah bruto dikurangi tara. 250 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 247,5 kg. Harganya padahal 6.000 per kilogram. Ya udah itu dikalikan 6.000. Berarti total paymentnya adalah 1.485.000. Kita masih berbicara tentang bruto neto tara. Oke. Now we talk about interest. What is interest? Interest itu adalah bunga atau di bank itu ada tambahan uang atau amount dari suatu pinjaman kita. Ini atau kalau artinya adalah interest atau bunga. Interest is a payment for a borrower or depositing financial institution to lender or depositor of a amount above repayment of the principal sum, that is the amount borrowed at a particular rate. Jadinya bunga itu tambahan yang diberikan oleh peminjam ke yang meminjamkan. Nah, seperti itu. Itu tambahan uangnya. Lalu, contoh kasusnya. Fajri deposit 500,000 for 6 months, which earned him at interest 11% for a year. What is the amount he gets? Nah, ini Mister udah memberikan panduannya ya. Itu interest for a year itu 11%. Itu adalah titik-titik per titik-titik dikalikan 400.000, hasilnya nggak tahu. Nah, interest for 6 month itu 6 bulannya itu berapa? Berapa per berapa? Ini ya, titik-titik per titik-titik. Kayak gitu. Itu harga totalnya berapa? After 6 month, amount of Fajri's has is 400,000 plus, nah titik-titiknya ini adalah hasil dari ininya. Nah, hasilnya nanti berapa? Sekarang kalian boleh pause video ini lalu mencari hasilnya berapa. Oke, next. Interest for a year atau bunga 1 tahun itu adalah interest percentage in percent times principal. Interest percentage itu adalah persen bunganya. Persen bunga dikalikan principal itu adalah modalnya atau uang awalnya. Uang awal ya, mesti tulis A, awal. Oke. Atau kalau dalam bulan n months atau nggak tahu nih berapa bulan nih. Kayak gitu. Nah, itu rumusnya adalah n per 12 dikalikan interest percentage dikalikan principal. For example, Aisyah deposits 1.5 million which earn her get an interest 11% for years. After 3 months, she takes all of her money. What is amount will she get? Jadi pertama modalnya
Ini prinsipalnya ya. Prinsipal atau modalnya 1.400.000. Terus persennya ini adalah bunganya atau interestnya. Oke, 3 months ini maunya, N-nya, sorry. Berarti prinsipalnya 1.400.000. Lalu interest for 3 months, it means 3 per 12. 12 ini adalah 1 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Dikalikan interest percentage, dikalikan principal. Berarti 3 per 12 dikalikan 11%, dikalikan 1.400.000. Ini bisa disederhanakan. Jadi 1 per 4 ya nanti ya. Ini 1 per 4 dikalikan 11%, min 1100 times 1.5 million. Jadinya 38.500. Berarti uang yang didapatkan Aisyah, modalnya tadi ditambah bunganya. Hasilnya adalah 1.438.500. Okay, next. Khaira deposit her money with 30% interest for a year. After 3 months, she get interest 26,000. What is her principal? Atau modalnya berapa nih? Kalau tadi diketahui modalnya, sekarang ya ditanyain modalnya. Pertama, modalnya kita umpamakan M nih, nggak tahu prinsipalnya M. Masuk ke rumus yang tadi. Interest for 3 months. Itu 3 per 12 atau N per 12 dikalikan 13% dikalikan M. Oke, lalu yang interest for 3 months itu ternyata bunganya ini adalah 26.000 masuk nih. Harganya uangnya 26.000. Terus tadi disederhanain ya 3 sama 12 itu 1 per 4. 13% jadi 13 per 100. Kalau dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ini hasilnya adalah 13 per 400. Untuk mencari modalnya adalah dikali balik nih. 26.000 dikalikan 400 per 13. Hasilnya adalah 800.000. Berarti modalnya adalah 800.000. Okay. For your job, please now open your book page number 60 and then work on number 3 until 6. And then page number 63, then work on number 1 to 7. There are 10 questions for you. After you've done, you can collect your work to Google Classroom. Okay, I think it's enough for explanation today. We have talked about discount, and then we talk about interest, we talk about loss and profit. Nah, semua yang kita pelajari hari ini, what we have talked about, we can use in our lives. Kita bisa memberikan diskon, kita bisa memberikan keuntungan dari harga jual yang kita berikan. Maka dari pelajaran hari ini semoga kita bisa mengambil pelajaran yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Okay, I think it's enough for today. Let's close our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.